Nama saya Yafaidi Bulolo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 dengan nomor UKG 2016 9971 2374. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan mengadakan ujian kinerja di SMK Negeri Buarama pada hari Senin 4 Desember 2023. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada saat ini, ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Ada semua? Ada, Pak. Berarti sehat-sehat kan? Sehat, Pak. Baik. Sekarang sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa sesuai nanti agama kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari pada saat ini bisa anak-anak kami bisa memahami dan bisa mengerti. Siapa yang berani berdoa dulu? Nah, silakan. Berdiri semua, berdiri. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Bapa, di mana pada saat ini Engkau telah mengizinkan menjaga kami dari segala bahaya, segala penderitaan yang ada di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, dan kini pada saat ini kami serahkan seluruh jiwa raga kami, kegiatan kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Guru kami pada saat ini bisa kami tanamkan dan bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Mungkin karena udah siang kan, udah capek belajar. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu nasional? Setuju? Setuju. Siapa yang bisa dirikannya? Saya, Pak. Nah, silakan. Silakan duduk. Baik anak-anak, ini
Sekarang masuk kita pada materi pelajaran kita. Apakah sudah siap kalian belajar pada hari ini? Sudah, Pak. Ada semangatmu? Ada, Pak. Baik. Mungkin pada minggu yang lalu, kalau masih ingat, apa materi yang pernah kita pelajari? Yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ada beberapa cara penyelesaian. Kita sudah siap mengenai metode grafik, metode substitusi, maka yang kita pelajari pada saat ini adalah metode eliminasi dan metode campuran. Ya. Coba perhatikan layar di depan. Sudah? Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dengan dua variabel mempunyai bentuk umumnya, yaitu AX tambah B Y sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Di mana A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0. Maka penyelesaian dari persamaan itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Berikutnya, sistem persamaan linear dua variabel, yaitu sistem persamaan linear dua variabel ini adalah dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan, di mana bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan nilai konstantan atau konstantan real. Himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel dapat ditentukan dengan cara itu dua sudah. Yang masuk kita pada saat ini adalah dua metode. Yang pertama eliminasi, yang kedua adalah metode substitusi eliminasi atau metode campuran. Metode eliminasi. Dalam metode eliminasi salah satu variabelnya dieliminasikan. Maksudnya dieliminasikan di sini adalah menghilangkan variabel itu, yaitu dijadikan contohnya X, dijadikan hasilnya sama dengan 0. Masuk kita pada contoh nanti. Ini contohnya eliminasi. Coba perhatikan baik-baik ya. Eliminasi variabel Y untuk menemukan nilai X. 2X ditambah, ini dia, 3Y sama dengan 8. 3X ditambah Y sama dengan 5. Sekarang bagaimanakah cara mencari nilai X? Atau bagaimanakah cara mencari nilai Y? Maka salah satu yang dieliminasikan itulah apakah X atau Y. Terserah mana yang keluar. Yang di sini yang dieliminasikan itu adalah Y. Ini dia. 2X ditambah 3Y sama dengan 8, 3X ditambah Y sama dengan 5. Bagaimana supaya nilai koefisien ini sama dengan ini? Maka ini akan diadakan yang namanya perkalian, yaitu dikalikan 1 persamaan 1 dan dikalikan 3 persamaan 2. Hasilnya adalah 1 kali 2X sama dengan 2X, 1 kali 3Y sama dengan 3Y. Hasilnya sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8. Ini dia. Baru 3 kali 3X sama dengan 9X. 3 kali Y sama dengan 3Y. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti yang dieliminasikan itu apa? Variabel mana? Variabel Y. Maka hasilnya dikurangkan. 2X dikurang
9Y sama dengan negatif 7. 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. Itu tidak perlu lagi ditulis. Maka hasilnya adalah 8 kurang 15 sama dengan negatif 7. Berapakah nilai X-nya? Maka karena nilai koefisiennya adalah negatif 7, maka X sama dengan negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1. Maka dari hasil itu yang kita dapatkan nilai X-nya. Bagaimanakah cara mencari nilai Y? Yang mana yang dieliminasikan? Adalah variabel X. variabel Y itu yang dieliminasikan. Variabel X. Sudah? Yang dieliminasikan adalah variabel X karena sudah didapat nilai X-nya. Baik. Untuk menentukan nilai Y, maka yang dieliminasikan adalah variabel X. Sekarang saya tanyakan, sampai di sini dulu ada kira-kira yang kurang paham? Sudah paham? Sudah paham. Kita lanjutkan. Saya tanya, berapa macamkah metode penyelesaian sistem persamaan linear yang Anda pelajari sampai sekarang? Ada 4 Pak. cara. Yang pertama metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Campuran yang mana? Yaitu campuran antara eliminasi dengan substitusi. Dari penjelasan ini, dari awal sampai di sini, apakah ada kira-kira pertanyaan anak-anak kami? Tidak. Kenapa? Oke. Buat teman-teman untuk berdiri. Sekali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat, 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 semangat. Baik, terima kasih. Maka untuk itu anak-anak kami diharapkan kita membentuk kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4. Sudah? Silakan bentuk kelompoknya. Sudah. Setiap kelompok ada 2 soal. Sudah. Saya berikan waktu mengerjakan ini paling lama 15 menit. Sudah siap? Baru mempresentasikan nanti setiap kelompok paling lama 5 menit. Sudah. Mulai dari sekarang. Kita mulai dari kelompok 4. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk cerita. Nah, di sini pada kelompok kami ada 2 cerita. Yang cerita pertama itu Bapak Budi dan Bapak Wati berbelanja di pasar. Bapak Budi membeli 6 kg apel dan 8 kg jeruk. Jadi kita bisa membuatnya 6 kg apel atau kita buat apelnya dengan variabel A.
apelnya dengan variabel A. Kemudian jeruk 8 kilo. Kita menyebut variabel jeruknya dengan variabel J. Kemudian diketahui harganya Rp116.000. Maka kita buat di sini 6 kilogram, 6 apel, 6A ditambah dengan J. Perhatikan kawannya, 8 kilogram, jadi 8J. Kemudian hasilnya 100 atau harganya 116.000. Kemudian ini persamaan pertama. Sekarang kita masuk ke persamaan keduanya. Persamaan keduanya, soalnya Bapak Bupati membeli 8 kilo. Bapak Bupati membeli 8 kilo apel 8A ditambah dengan J, itu jeruknya 6 kg, 6J sama dengan atau harganya 122.000. Ini persamaan kedua. Kemudian kita menggunakannya dalam model matematika atau dalam bentuk metode campuran atau gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Oke, persamaan pertama 6A ditambah 8J sama dengan 116.000. Oke, seperti sini. Persamaan pertama 6A ditambah dengan 8J sama dengan 116. Dan persamaan kedua 8A ditambah dengan 6J sama dengan 122.000. Nah, kita lihat di sini mana yang terlebih dahulu kita hilangkan, yaitu variabel A. Variabel A-nya kita kalikan dengan 8 dan variabel A persamaan kedua kita kalikan dengan 6. Oke. Persamaan pertama 8 kali 6 maka 48A. 8 kali 8 64J ditambah 64J. Kemudian hasilnya 8 kali 116.000 maka 928.000. Persamaan keduanya 6 kali 8 48 ditambah dengan 6 kali 6 sama dengan 36J. Kemudian 6 kali 122.000 maka 732.000. perhatikan kawanmu, perhatikan. Kemudian selanjutnya kita kurangkan. Kalau ditambahkan maka ini enggak akan dapat, itu akan bertambah ya. Tapi kalau dikurangi maka hasilnya 48 dikurang dengan 88A maka hasilnya 0. Kemudian 16 dikurang dengan 64 dikurang dengan 36 maka hasilnya 28J. Ya, 28J. Pas kan? 64. Siap? Selanjutnya 928.000 dikurang dengan 732.000 maka hasilnya 196.000. Ini ya, 196.000. Maka 28J sama dengan 196.000. Maka J-nya di sini kita buat 196.000 dibagi dengan 28J. Kita cari hasilnya 196.000 ya, 196 dibagi dengan
28. Kita coba kali dengan 28 kali 7. 56. 14 maka 19 maka hasilnya 7. Sama dengan maka hasilnya 7.000 ya, 7.000. Maka nilai J-nya 7.000. Masih belum selesai. Kita belum mendapatkan nilai A. Sekarang kita substitusikan ke persamaan pertama. Ya. Jeruk substitusikan ke persamaan pertama. Oke. Persamaan pertamanya 6A ditambah 8C sama dengan 116. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai J-nya itu 7.000. 6A ditambah dengan 8 kali 7.000 sama dengan 116. Kenapa? 8 kali 7 56.000 dibuat sini, ya, dibuat di sini. 6A tambah 56.000 sama dengan 116.000. Kemudian 6A 116 dikurang dengan 56.000. 116 dikurang dengan 56.000. Karena dari awalnya positif, maka dipindahkan maka jadi negatif. Kemudian hasilnya ini itu 60.000. 60.000 ya. 6A 60.000. Maka 60.000 dibagi dengan 6. A 60.000 dibagi dengan 6. Maka hasilnya 10.000. Oke, jadi harga apelnya adalah 10.000. Nah, dari cerita ini ada yang kurang dimengerti. Soalnya dari soal awalnya apakah ada yang belum tepat atau ada yang belum dimengerti? Boleh ditanyakan? Ada kira-kira pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1? Ada tanggapan? Sudah benar? Benar, Pak. Kelompok 2? Benar, Pak. Kelompok 3? Benar, Pak. Baik, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Ya, Pak. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dan yang menjadi pertanyaan di sini yaitu ibu membeli 2 kg teh dan 1 kg gula dengan harga Rp18.000. Kakak membeli 1 kg teh dan 2 kg gula dengan harga Rp27.000. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah harga jika 3 kilo teh dan 2 kg gula? Baik, mari kita kerjakan. Kita misalkan dulu. Misalkan 1 kilogram teh dengan variabel X dan 1 kilogram gula sama dengan Y. Nah, setelah kita memisahkan variabelnya, kita mengubah
dalam bentuk model matematika. 2 kg teh dan 1 kg gula dengan harga Rp18.000. Jadi 2X tambah Y sama dengan 18.000. Setelah itu 1 kg teh dan 2 kg gula dengan harga Rp27.000. Seperti ini, X tambah 2Y sama dengan 27.000. Nah, cara mengerjakannya kita mengerjakannya sesuai dengan metode eliminasi. Seperti ini. Yang kita hilangkan yaitu nilai X. Normal yang dieliminasikan itu variabel X. Oke. Kita kalikan 1 kali 2X sama dengan 2X. 1 kali Y sama dengan Y. 1 kali 18 sama dengan 18.000. Setelah itu variabel yang kedua 2 kali X sama dengan 2X. Tambah 2 kali 2Y sama dengan 4Y. Sama dengan 2 kali 27 yaitu 54.000. Untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel X yaitu kita kurangi. Perhatikan kerja kamu. Kita kurangi ya untuk menghilangkan variabel X. 2X kurang 2X sama dengan 0. Y kurang 4Y sama dengan min 3Y sama dengan 18.000 kurang 54.000 sama dengan min 36.000. Oke, setelah itu kita bagikan Y sama dengan min 36.000 bagi min 3. Maka hasil Y sama dengan 12.000. Setelah itu kita telah mencari nilai harga 1 kg gula yaitu Rp12.000. Seterusnya yaitu harga 1 kg teh. X tambah Y sama dengan 18.000 ya. Y sama dengan tambah X sama dengan X tambah maka kita kalikan dua yang kita hilangkan atau kita eliminasi itu adalah nilai variabel Y. Kita kalikan 2 kali 2X sama dengan 4X. 2 kali 2X sama dengan 4X. 2 kali Y sama dengan 2Y. Sama dengan 2 kali 18 sama dengan 36. 1 kali X 1 kali 2Y 1 kali 27.000 Untuk mendapatkan hasil atau nilai dari X kita kurangi. Maka 4X tambah 4X kurang X sama dengan 3X. 2Y kurang 2Y mati atau hasilnya 0. Maka seterusnya 36.000 kurang 27.000 yaitu
yaitu 9.000. Seterusnya kita bagikan X sama dengan 9.000 3. Maka hasil X sama dengan 3.000. Nah, jadi harga 1 kilogram teh sama dengan 3.000 rupiah. Maka yang ditanya tadi, jika harga berapakah harga jika 3 kilogram teh dan 2 kilogram gula? Mari kita coba. 3x maksudnya 3 kilogram teh, berarti 3 kilogram teh berarti itu 3x ya. 3x sama dengan 3 kali harga 1 kilo teh tadi yaitu 3.000 rupiah, maka kita di sini 3.000 rupiah. Maka tinggal kita kalikan 3 kali 3.000 itu 9.000 rupiah. Maka harga 3 kilo teh yaitu 9.000 rupiah. Seterusnya kita cari harga 2 kilo gula. 2Y sama dengan 2. Harga yang 1 kilo gula tadi yaitu 12.000. Lalu kita kalikan 2 kali 12 yaitu 24.000 rupiah. Nah, jadi harga 3 kilo teh yaitu 9.000 rupiah dan harga 2 kilogram gula yaitu 24.000 rupiah. Apakah jelas? Jelas? Kita lanjutkan. Aman. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan. Baik. Sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini, siswa kami sudah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan yang namanya sistem persamaan linear dua variabel, baik dia dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk yang sudah pada posisi pada variabel. Contohnya 2x ditambah 3x sama dengan sekian, x ditambah y sama dengan sekian, kan gitu. Sudah paham kan? Mana tahu dari awal sampai akhir ini ada yang kurang jelas? Tidak ada? Tidak paham? Karena tidak ada. Dari yang kita pelajari ini sampai sekarang, apa kira-kira kesimpulannya menurut Anda? Kalau menurut saya kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini, dengan saya mengetahui metode campuran ini, saya bisa dapat menyelesaikan eliminasi dengan eliminasi dan substitusi dari campuran ini. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan. Ada teman. Kalau menurut saya Pak, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi awal memberikan, kami bisa mengetahui apa itu eliminasi, apa itu metode campuran. Eliminasi itu artinya menghilangkan, sementara campuran itu gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Dan kami juga mengetahui bagaimana caranya kalau dia dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk variabel langsung Pak. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kesimpulannya satu. Sistem persamaan linear dalam bentuk cerita matematika maka bisa dirubah ke model matematika. Yang berikutnya, cara penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah ada 4 metode. Metode pertama grafik, kedua substitusi, ketiga eliminasi, dan yang terakhir adalah campuran. Maka dalam hal ini mungkin masih kurang jelas ini. Ada suatu refleks di sini, ya. Kamu pilih nanti, mana tahu ada yang kurang mungkin dari pemahaman saya menjelaskan, tandai nanti. Ya, oke. Saya kasih satu-satu.
Mungkin pada kolom itu persiapan guru tidak ada, kan gitu. Tandai kalau tidak ada persiapan, tandai kalau tidak. Begitu juga selanjutnya. Nanti saya jelaskan. Sudah? Nanti apa? Setelah apa? Mungkin nanti kalian tanyakan nanti. Mana tahu kurang jelas nanti setelah keluar kita dari ruangan ini. Sudah? Tadi yang kalian apakan dikumpulkan dulu. Bukan biar saya apa? Semua LKPD tugasnya. Nah, mana lagi? Yang sedikit. Tidak ada. Nanti saya terbagi jadi 2. Baik. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Tetapi ingat semangatmu tadi. Semangat apa? Yaitu semangat belajar. Bukan hanya matematikanya kamu semangat belajar. Apapun mata pelajarannya harus semangat. Orang yang berhasil dia punya 2. Semangatnya ada, motivasi dan minatnya ada. Sudah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita pulang dari ruangan ini, mari kita berdoa supaya kita selamat dan diberkati oleh Tuhan apa yang kita pelajari pada saat ini. Siapa yang membawa kita dalam doa? Oh, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah melindungi kami hingga dari tadi sampai kami selesai materi ini ya Tuhan. Kami tahu yang Tuhan ini berikan manfaat dan ibadah kami dan juga sesuai kepada kami semua. Ya Tuhan, setelah ini akan berdiskusi tempat ini, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, inilah doa anak-anak yang tersempurna ini akan sempurnakan di atas surga. Amin. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Baik, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari ulang lagi di rumah dan mudah-mudahan ya ingat ujian minggu depan. Selamat siang.